Salam damai sejahtera saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan saya di channel Pemuritan. Pada kesempatan ini saya akan men-sharingkan 7 dosa pokok di dalam gereja Katolik. Apa itu 7 dosa pokok? Akan saya sharingkan, dan sebelum saya melanjutkan, baik jika saudara like video ini, Anda bisa menulis di kolom komentar pengetahuan pemahaman Anda mengenai 7 dosa pokok ini. Dan jangan lupa silahkan klik lonceng notifikasi agar setiap kali saya mengupload video baru Anda mendapatkan pemberitahuan. Subscribe dan share video ini kepada rekan-rekan, umat di lingkungan, umat di wilayah, grup komunitas kategorial Anda, agar pemahaman pengetahuan kita dan mereka mengenai ajaran iman gereja dalam hal ini mengenai 7 dosa pokok makin bertambah dan iman kita pun berkembang. Saudara, disebut 7 dosa pokok karena terdiri dari 7. Disebut dosa pokok karena 7 dosa ini bisa mengakibatkan munculnya dosa-dosa lain atau kebiasaan-kebiasaan buruk lainnya. Dan ini ditulis di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1866. Dosa ini masuk ke dalam diri manusia secara pelan-pelan, secara diam-diam, lalu berkembang tanpa disadari manusia itu, dan akhirnya mencemari tutur kata, pikiran, sikap, dan perilaku manusia. Jika dosa ini dibiarkan terus-menerus, maka dosa ini sungguh akan menguasai hidup manusia. 7 dosa pokok itu apa saja? Yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan itu adalah sikap yang menonjolkan diri, menilai diri terlalu tinggi sehingga cenderung memamerkan keunggulan dirinya di hadapan orang lain, dan dia selalu berusaha mencari puji-pujian. Karena itu, ketika dosa kesombongan itu menguasai diri seseorang, orang tersebut membenci orang-orang yang dianggap unggul, yang dianggap lebih unggul daripada dirinya. Dia khawatir terhadap orang-orang yang dianggap unggul itu sebagai ancaman dari dirinya. Dan karena itu kepada orang lain yang di bawah dirinya, dia menganggap sangat rendah. Orang seperti ini akan sangat marah ketika setelah melakukan sesuatu lalu kita tidak menyampaikan terima kasih. Atau orang ini tampil ke depan untuk mendapatkan aplaus dan pujian. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah dosa ketamakan. Yang dimaksud dosa ketamakan ini, saudara, adalah cinta yang berlebih-lebihan terhadap kekayaan dan harta benda. Harta benda dan kekayaan menjadi tujuan utama di dalam hidupnya, sehingga segala cara akan digunakan, termasuk cara-cara harus masuk ke dalam hal-hal urusan gerejawi, bisa dijadikan bisnis untuk mencari keuntungan. Semua hal dia ukur dari yang namanya harta, namanya kekayaan. Dia akan sangat bangga menceritakan kekayaan kesuksesannya, dan dia akan terus mencari perhatian agar orang memperhatikan kekayaannya, saudara. Nah, orang seperti ini komunitasnya dia hanya bergaul dengan orang-orang kaya, dan setiap kali keputusan yang diambil dia hanya mau lakukan kalau itu menguntungkan dirinya. Kalau tidak, dia nggak akan lakukan. Maka akibat buruknya dosa ketamakan ini adalah dia buta terhadap kebutuhan orang lain. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga adalah hawa nafsu, yaitu hasrat yang berlebih-lebihan terhadap kenikmatan seksual.
Dia mencari kenikmatan pribadi dalam sekejap. Dia berelasi dengan orang lain untuk menikmati kenikmatan seksual. Ia melihat orang lain sebatas konsumsi kenikmatan, tidak lebih dan tidak kurang. Maka kecenderungannya mengeksploitasi orang lain. Nah, dosa yang keempat adalah iri hati. Iri hati banyak terjadi di antara manusia. Dia akan merasa sangat sedih. Dia akan merasa sangat sedih batinnya ketika dia melihat orang lain bisa menikmati hal-hal baik. Aneh bukan? Dia sedih ketika ada orang lain menikmati hal-hal baik. Sebaliknya dia akan sangat senang ketika orang lain mengalami penderitaan, orang lain mengalami kesusahan. Aneh. Nah, iri hati ini di dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat terungkap di dalam tatapan mata yang sinis. Orang memfitnah orang lain dan kedengkian terhadap orang lain. Itu adalah dosa yang keempat. Yang kelima adalah kerakusan. Ini berbeda dengan ketamakan. Kalau ketamakan itu terhadap harta benda dan kekayaan, kalau kerakusan adalah keinginan yang berlebih-lebihan untuk menikmati makanan dan minuman. Ini orang disebut biasanya rakus, saudara. Seperti tidak pernah merasa kenyang. Di pesta pasti lari pada urutan pertama. Kadang dia harus memotong antrian untuk makan. Belum juga yang lain makan, dia mulai mengumpulkan seolah-olah sudah sisa. Padahal masih banyak yang belum makan. Dia mengumpulkan, dibawa pulang. Nah, orang seperti ini cenderung untuk memikirkan perutnya. Dan ini sangat berbahaya di era modernisasi seperti sekarang ini. Kuliner di mana-mana, wisata kuliner di mana-mana. Dia menunjukkan identitasnya dengan memposting makanan-makanan yang sangat elit. Walaupun mungkin mereka tidak menikmati karena tidak bisa membayar. Itu saudara. Dan orang seperti ini jika sudah diliputi dengan kerakusan, susah untuk berbagi. Ketika diajak berbagi, dia mengatakan, kita saja masih kekurangan. Nah, gitu saudara. Lalu dosa pokok yang keenam adalah kemarahan. Wah, ini kemarahan, yaitu keinginan yang berlebih-lebihan untuk membalas dendam. Keinginan berlebih-lebihan untuk membalas dendam. Orang yang dikuasai marah cenderung menyakiti orang lain melalui perkataan dan tindakannya. Mungkin Anda pernah menjumpai bahwa orang itu selalu saja ya menyakiti orang lain dengan kritikan-kritikan yang sangat pedas. Ketika ada orang itu, keadaan menjadi tidak nyaman lagi. Adanya pengen marah. Hal yang kurang benar sedikit saja dia marah, emosi. Dia mengkritik orang, memarahin orang. Nah, tidak pernah memikirkan dampak dari kata-kata dan perbuatan negatif itu terhadap orang lain. Dia tidak akan pernah tahu bahwa kata-kata yang menyakitkan itu melukai perasaan orang lain, saudara. Lalu, dosa pokok yang ketujuh adalah kemalasan. Ini bukan berarti dalam arti malas bangun tidur seperti itu, tidak. Tapi yang dimaksud kemalasan adalah keengganan, kemurungan orang untuk melakukan hal-hal yang rohani. Kemalasan melakukan hal-hal spiritual. Malas untuk apa? Ke gereja. Malas untuk doa. Malas untuk pertemuan lingkungan. Lebih enak nonton televisi. Malas untuk BKSN, doa rosario. Untuk hal-hal yang sifatnya rohani dia malas. Maka ini berbeda dengan orang malas berolahraga, malas makan. Tetapi juga orang yang malas di dalam hal-hal rohani, ini lambat laun berdampak malas dalam hal-hal yang jasmani. Malas untuk bergerak, saudara. Maka hati-hati dengan dosa-dosa itu. Kendati dosa-dosa itu tidak bisa disadari, tetapi orang yang mempunyai kepekaan hati, yang terus melatih dengan discernment pembedaan roh, dia akan bisa membedakan. Semoga sharing saya bermanfaat, saudara, dan Tuhan memberkati berkah dalam.